wabarakatuh. Kami ada 7 orang, yaitu yang pertama Said, Rinto, Ican, Roy Nurais, Nur Asia, Emer Wasala Semana Putra, itu saya sendiri, dan Charles. Di sini kami akan membahas tentang bisnis kami percetak undangan, yang dimana kami akan membahas cara pemasarannya, cara pembeliannya, masalah-masalah kami hadapi. Dan langsung saja pada kawan kami untuk menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Nurais. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-1, yaitu bisnis model kanvas. Ya, pada praktikum 1 ini kami mengambil tema bisnis percetakan, di mana di dalam bisnis percetakan itu key partnership-nya yang kami pilih ialah yang pertama key partnership-nya grosir belangko undangan, grosir aneka kertas, pemilik mesin offset dan digital, dan partner ekspedisi seluruh Indonesia. Untuk key activities yang kami pilih yaitu orderan masuk kepada kami, pemesanan bahan baru kepada partnership, pengerjaan cetakan sesuai keinginan customer, dan finishing pengerjaan dan packing dengan rapi. Selanjutnya di Palu proposition. Di sini value proposition-nya yaitu yang pertama order via delivery. Yang kedua kami buat harga produk bersaing, dan yang ketiga tersedia cetakan rapi, bersih dan cepat dalam pengerjaannya. Untuk customer relationship-nya yaitu kami transaksional dan pemesanan online. Dan pada customer segments-nya kami yang pertama ialah mass market atau pasar massal, di mana seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan cetakan. Dan selanjutnya di key resource, yang pertama toko produksi, kedua karyawan, dan ketiga uang cash, dan yang keempat website media sosial. Untuk channelnya di media percetakan kami memakai yang pertama media sosial, jasa pengiriman ke seluruh Indonesia, dan yang ketiga itu website. Untuk cost strukturnya kami yang pertama fixed cost, bahan baru percetakan, kedua gaji karyawan, ketiga proses finishing dan packing, dan juga biaya promosi. Untuk revenue streams-nya yang pertama cetak undangan yaitu paket brosur, dan yang kedua cetak brosur seperti spanduk dan lain-lain sebagainya. Jadi itu saja praktikum 1 dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan pertemuan kedua. 1. Ide bisnis kelompok kami yaitu membuat bisnis percetakan. Bisnis ini bergerak dalam bidang percetakan undangan, spanduk, brosur, dan lain-lain. 2. Masalah yang akan dihadapi yaitu bagaimana menurunkan biaya produksi sehingga membuat harga jual yang semakin bersaing di pasaran. 3. Target pemasaran yang utama adalah masyarakat yang ingin mengadakan pesta pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Alasannya karena setiap masyarakat yang ingin menikah pasti akan memerlukan undangan. 4. Solusi untuk para target pasar kami yaitu dengan menyediakan jasa cetakan undangan dengan harga yang lebih bervariasi dan terjangkau. 5. Produk yang sejenis adalah undangan dengan range harga Rp1.000 sampai Rp5.000. 6. Produk kami termasuk kategori sunrise. 7. Target pasar yaitu setiap bulan orang yang akan pesta 100 pasangan, maka 100 dikali 500 piece, yaitu 50.000 piece per bulan. 8. Hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan usaha ini adalah mendapatkan supplier dengan harga termurah sehingga menurunkan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan bagi usaha ini. Saya Rinto Manggor, saya akan menjelaskan praktikum ketiga, yaitu tentang alasan konsumen memilih produk jasa yang kami tawarkan. 1. Adapun alasan konsumen memilih produk jasa yang ditawarkan karena harga lebih murah, pelayanannya lebih ramah, banyak bonus, cara pemesanannya lebih simpel dan mudah,
dan pengerjaannya lebih cepat dan rapi. Yang kedua, konsumen dapat memperoleh produk bisa melalui WA atau bisa langsung datang ke toko kami. Begitu juga ketika produk pemesanan pelanggan sudah siap, maka pelanggan bisa langsung datang ke toko ataupun kami bisa langsung ke tempat konsumen. Yang ketiga, cara pengelolaan pelanggan yang kami lakukan ialah memberikan rasa kenyamanan dengan komunikasi, pelayanan yang maksimal dengan mengikuti semua keinginan pelanggan. Hal ini bertujuan agar pelanggan mendapatkan kepuasan dalam belanja di toko percetakan kami. Yang terakhir atau yang keempat, pelanggan bisa melakukan komplain terhadap produk yang kami tawarkan apabila 1. Kesalahan cetakan murni kami yang lakukan. Yang kedua, ketika kesesuaian produk yang didapat akibat kelainan pekerjaan kami. Komplain dapat dilakukan dengan mendatangi toko dan bisa juga melalui dengan via WA atau WhatsApp dan bisa dan 24 jam kami layani. Terima kasih. Ya, saya Charles Turjudianto Segian, NPM 178210021. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penambahan omset di dalam suatu usaha percetakan undangan. Yang kedua, bagaimana cara mengatur keuangan dalam percetakan undangan. Yang ketiga, sumber daya apa sih yang sangat dibutuhkan di dalam suatu percetakan undangan ini. Yang keempat, bagaimana sih membangun suatu tim dalam suatu usaha yang sedang berjalan. Yang pertama sekali itu dengan menambahkan omset. Kita menambahkan omset ini bisa berupa penambahan produk yang berhubungan dengan percetakan undangan tersebut. Kita bisa juga menambahkan souvenir untuk konsumen atau pelanggan kita yang telah datang mengunjungi toko kita. Yang kedua itu membuka mitra usaha atau reseller untuk meningkatkan suatu produk penjualan kita. Baru poin penting yaitu cara mengatur keuangan. Keuangan itu sangat butuh di dalam suatu bisnis yang sedang berjalan. Di sini yaitu dalam suatu percetakan undangan ini, di sini membutuhkan catatan atau laporan jurnal tentang keuangan. Baik itu berupa laporan keuangan harian, bulanan, tahunan. Di situ akan dicatat seluruhnya uang yang masuk dan uang yang keluar. Agar di situ kita dapat mengatur sistem keuangan kita bagaimana di dalam suatu usaha ini. Baru apa sih hal apa, sumber daya apa yang berlaku di percetakan undangan ini? Ya tentu saja sini memerlukan sumber daya manusia, di mana itu sebagai operator komputer untuk mendesain atau menggambar. Di sini juga dibutuhkan jiwa-jiwa seni untuk mendesain suatu undangan agar peminat dapat tertarik melihat suatu undangan yang kita keluarkan. Yang keempat itu hal apa sih dan bagaimana kita membangun suatu tim itu agar usaha yang kita jalankan ini tetap berjalan dengan lancar. Seperti yang kami jalannya itu salah satunya itu memiliki toleransi yang tinggi atau kepedulian kepada karyawan yang lainnya, dan setiap aktivitas itu selalu saling support, dan yang paling penting yaitu kita harus mempekerjakan seseorang itu sesuai dengan keahlian atau bidangnya agar setiap usaha yang berjalan itu dengan dijalankan sesuai orang atau keahliannya itu dapat berjalan dengan baik dan berkembang. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asri Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan rencana kerja, di mana nama perusahaan yaitu Medan Cetak, leadernya Trinto Tumanggor dengan proyek cetak belangko undangan. Penyusunan rencana kerja ini terdapat 8 kegiatan, diantaranya yaitu yang pertama desain produk yang dimulai pada tanggal 1 bulan 11 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2020 dengan biaya Rp2 juta. Yang kedua yaitu pengadaan bahan baku yang dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 15 bulan 12 tahun 2020. Yang ketiga yaitu pembuatan film atau plat cetak yang dimulai dari tanggal 3
sampai dengan tanggal 10 Desember 2020. Yang keempat itu percetakan yang dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 30 Desember 2020 dengan biaya 2 juta rupiah. Pembuatan film itu dengan biaya 1 juta rupiah. Yang kelima yaitu pemotongan hasil cetakan pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dengan biaya 1 juta rupiah. Yang keenam yaitu pembuatan pon garis dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 dengan biaya Rp500.000. Yang ketujuh yaitu packaging produk belangko undangan. Di sini dimulai pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 12 Desember sampai dengan 1 Januari 2021 dengan biaya Rp1 juta. Dan yang terakhir yaitu pemasaran. Pemasaran dimulai dari tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 dengan pitch seksama dilakukan oleh salesman dengan biaya Rp3 juta. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Al-Fadil Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang keenam tentang persiapan operasional usaha. Yang pertama itu penetapan modal usaha dan estimasi keuntungan dari usaha. Yang modal usahanya yaitu terdiri dari modal biaya produksi sekitar 5.750.000, terdiri dari pembelian printer, pembelian komputer, biaya produksi offset per satu kali cetak, biaya operasional per bulan. Yang kedua, modal biaya pembelian bahan, yaitu terdiri dari kertas plano per 1 rim, album undangan, tinta printer, belangko undangan, dengan total keseluruhan 3.250.000. Baik, selanjutnya yang ketiga, modal biaya pegawai. Gaji pegawai per bulan sebanyak 8 orang, yaitu 8 juta rupiah. Modal persiapan toko yang terdiri dari sewa ruko sekitar 7 juta. Persiapan tempat 1 juta. Jadi total keseluruhan 8 juta. Jadi grand total dari keseluruhan modal persiapan usaha sekitar 25 juta rupiah. Estimasi keuntungan. Keuntungan diambil 40% dari setiap satu kali produksi untuk segala jenis cetakan. Bagaimana mengkalkulasikannya? Kalkulasinya terdiri dari biaya produksi sama dengan biaya kertas, ditambah ongkos cetak, tambah biaya plat, tambah finishing, ditambah keuntungan bersih sama dengan biaya produksi dikali 40%. Nah, keuntungan cetak belangko tentu berbeda dengan cetak offset. Perhitungan biaya dapat dilihat sebagai berikut. Biaya produksi sama dengan biaya kertas belangko ditambah biaya cetak dengan printer, keuntungan bisa mencapai 60% dari biaya produksi. Nah, yang kedua, job desk usaha percetakan. Pimpinan usaha Said Al-Fadil Hasibuan bertanggung jawab mengawasi serta memimpin usaha percetakan agar berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengambil keputusan dalam seluruh kegiatan produksi usaha, memberikan motivasi kepada bawahan serta dorongan untuk meningkatkan semangat kerja. Customer service terdiri yang bertanggung jawab Nur Asri Regar. Tugas dan tanggung jawabnya sebagai media pelayanan penjualan dan keluhan pelanggan karena terdepan perusahaan. Nah, kasir dipimpin oleh Muhammad Herwansyah yang bertanggung jawab yaitu tempat pembayaran, membuat rekap penjualan setiap harinya, menghitung uang dan disesuaikan dengan hasil rekapitulasi keuangan. Nah, berikutnya desainer. Desainer ini harus memiliki kemampuan desain dan grafis yang dipimpin oleh Ikhwan Sadani, Batubara. Tugas dan tanggung jawabnya membuat desain grafis sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk berikutnya yaitu operator mesin produksi.
yang dipimpin oleh Rinto Tumanggor dan Roy Nurais ya. Tugas dan tanggung jawabnya melaksanakan produksi percetakan sesuai dengan surat perintah kerja dari customer service. Yang kedua, menjalankan mesin produksi. Finishing dipimpin oleh Charles Tri Julianto. Tugas dan tanggung jawabnya melakukan finishing cetakan, melakukan packaging setiap cetakan untuk diserahkan kepada pelanggan. Yang ketiga itu ada akun media sosial, bisa di bawah ini, cetak undangan Medan Murah. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.